إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Kita kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengevaluasi sejauh mana prestasi ketakwaan kita ini sehari-hari, sehingga dipandang perlu syariah menunjuk ibadah Jum'ah yang di dalamnya ada khutbah dengan kepastian pesan berbakti, kepastian pesan taat kepada Allah demi mengawal ketakwaan kita sehari-hari. Untuk itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengundangkan agama ini dengan pertimbangan yang sangat sempurna, sehingga agama Islam betul-betul agama yang sangat manusiawi dan tidak berlebihan. Di dalam bersuci, alam yang ditunjuk adalah air, tanah. Meskipun bukan agama yang menunjuk bersuci dengan air, memang kebutuhan manusia terhadap air adalah sebuah keniscayaan, kebutuhan sanitasi. Tidak seperti agama lain yang banyak menggunakan piranti-piranti budaya, butuh kembang, butuh lilin, butuh minyak dan lain-lain. Dan itu pasti bukan konsep agama, karena tidak bisa universal dan tidak bisa diterapkan oleh semua negara. Banyak negara yang tidak mempunyai tanaman kembang dan lain-lain. Tapi kalau air kan pasti ada. Di dalam agama kita perlu mengawal keimanan kita secara ketat, dan salah satu pengawalan ibadah kita ini adalah kita sering-sering berkumpul, bergesekan dengan pribadi-pribadi yang bagus. Selain banyak konsep, salah satu konsep untuk memperhebat ketakwaan itu adalah konsep jamaah. Disitulah kenapa awal kali Hadratur Rasul Nabi Muhammad SAW masuk di Madinah. Itu justru yang dibangun pertama itu masjid, bukan omahe dhisik gitu. Masjid. Karena di masjid itulah merupakan sebuah sentral kita umat Islam bisa bertemu, bisa saling mengingatkan, dan bisa saling membantu
mudah koordinasi, mudah penyebaran informasi, mudah kerja sosial dan lain-lain. Apalagi waktu itu belum ada alat komunikasi, maka tinggal kepengen kebetul temannya ya tinggal dihadang saja. Kok mari maghrib mesti jamaah. Untuk itu sesungguhnya tidak hanya sholat saja. Di sini menunjukkan bahwa konsep-konsep yang dibutuhkan di dalam ilmu sosial itu banyak masuk di dalam konsep agama yang oleh Oliver Leaman disebutkan bahwa syariah berkumpul atau berjamaah di dalam sholat, lalu diiming-iming fadilah banyak, wukuf juga bersama, keadaan yang bersama. Memang sebagai makhluk sosial memang manusia itu butuh kumpul, tidak bisa urip ijen. Sehingga agama memfasilitasi itu. Dan apa hikmahnya? Kembali kepada hikmah bersinggungan berkumpul ini seperti disinggung oleh ayat tersebut bahwa orang bisa menjadi kepatuhan, berpatuh hebat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian dia dipersahabatkan, dia dikelompokkan dengan 4 martabat. Martabat pertama orang itu yaitu minan nabiyyin, kelompok para nabi. Ini manusia yang benar mutlak karena di backup oleh wahyu. Saya kira tidak perlu dibicarakan lah sekaruan api ya gitu. Kemudian berikutnya di bawah derajat nabi itu wasiddiqin, orang yang keimanannya totalitas. Dasar pemikiran keimanan, dasar teologiknya itu lebih total dibanding dasar pemikiran-pemikiran yang lain. Masuk akal atau tidak masuk akal, pokoknya itu agama, maka dia percaya total tanpa reserve. Salah satu yang pernah mendapat gelar derajat As-Siddiq ini Abu Bakar As-Siddiq. Gambarannya seperti itu tadi. Masuk akal, nggak masuk akal, pokoknya aku mau percaya dan dilakoni total. Mirip dengan itu adalah fenomena di sekitar kita, mbah-mbah kita yang notabene-nya buta huruf dan bodoh ya. Walaupun mendengarkan ajaran agama itu hanya dari kiai-kiai desa atau pengajian-pengajian langgar itu. Begitu kiai ini dawuh, Mbah, Bu, Bapak, besok bulan Rejab diutus poso Rejab, sapa-sapa sing poso bulan Rejab besok di akhirat dapat syafaat. Ada wong ngelak-ngelak kabeh haus semua yang poso Rejab diparingi unjukan dari bengawan Rejab yang seger. Ada minuman susu, minuman madu, minuman air yang seger, fadilah wong poso Rejab. Dikandani ngono tok pengajian. Mbak kita itu Pak D, Bude itu langsung poso, gak rewel. Itu contoh kecil tentang keimanan As-Siddiq. Gak padha karo putune sing wis kuliah, wis mondok, lumane nambah kuliah nambah tinggi. Terus mahasiswa sarjana dikandani meneh Rejab, poso Rejab. Durung dijawab wis takok dhisik. Ana dalile ta? Hadis itu sahih kok gak. Jadi umat perkara takon dalil tok gak poso-poso. Itu bukan keimanan yang siddiq gitu.
derajat di bawahnya selain di bawah as-siddiq, yaitu asy-syuhada. Saya tahu bahwa semua mufassir kita juga memberi makna syuhada itu orang yang mati syahid. Jadi kudu mati dhisik. Setelah memperjuangkan agama dengan benar, maka dia terbunuh dan mati. Kematiannya itu disaksikan Allah sebagai kematian yang bagus. Itulah disebut syahid atau syuhada. Tapi saya kok harum ini rasanya enggak kurang luas kalau memberi makna syuhada itu sebagai wong mati syahid. Itu nanti konotasinya iso perang-perangan barang, bom-boman barang itu. Gimana kalau kita ambil sebuah makna esensialnya saja, bahwa syuhada itu yaitu orang yang baik, keagamaannya itu baik dan mempunyai semangat membaikkan orang lain dengan cara yang baik. Bagaimana dirinya bertanggung jawab, semangat untuk membaikkan lingkungannya. Bila perlu mengorbankan dirinya sendiri, tapi dengan cara yang baik. Karena itu orang yang berperang di jalan Allah mati syuhada itu kan semangat sekali untuk mengubah dunia menjadi baik dengan mengorbankan jiwanya. Salah satu tanda orang syuhada ya, dia berada di mana saja maka dia bisa mengubah lingkungannya itu menjadi baik. Umpamane lho. Nah, awak-awak niki lewat ke Jukir umpama. Ternyata di antara Tebu Ireng Jukir itu ada keadaan yang kurang baik. Mungkin ada wanita yang pakaiannya kurang bagus, atau ada lingkungan yang kotor. Maka dengan dia ada di situ, maka lingkungan menjadi baik. Itu satu tanda orang yang baik dan semangat membaikkan lingkungannya, orang lain dengan cara yang baik. Sangat mungkin orang semangat membaikkan orang lain tapi caranya gak baik. Ini menjadi anarkis nanti. Terus yang keempat atau di bawah derajat asyuhada itu adalah as-sholihin, orang-orang solih. Orang solih itu memang dari soluha yasluh, pribadinya bagus wongnya apian. Wa ma fi hukukillah, hak Allah itu dipenuhi semua. Allah yang punya hak untuk disembah, maka peribadahan kita kepada Allah itu sangat totalitas. Orang miskin punya hak untuk disantuni, lingkungan untuk dibaiki, maka kita penuh. Tapi nilai semangatnya tidak seperti syuhada. Itulah orang solih. Dan pribadi yang solih ini dari 4 level, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-sholihin. Ayat ini ditutup oleh sayang sangat indah. Wa hasuna ulaika rafiqa. 4 tadi itu teman yang terbagus. Kumpulono 4 derajat tadi itu. Kumpul Nabi wis gak mungkin. Nabi wis wafat. Siddiqin, asyuhada, dan yang terakhir adalah as-sholihin. Jadi mohon maaf para bapak ya, mohon maaf ini. Sesungguhnya orang saleh itu di dalam koridor keimanan adalah tingkatan paling rendah. Ini sore sholihin gak ono. Tingkatan orang mukmin, yuti'illah war rasul, tingkatan orang paling rendah
Orang mukmin ya orang soleh itu. Di sore itu ada mukmin tapi gak soleh, mungkin asih ya, belunat atau bermaksiat. Jangan dikira orang soleh itu orang tingkatan mukmin tertinggi. Cuma kita sudah menjadi budaya. Kalau awal kini endongakno anak itu kok sederhana ya. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, putri yang solihah. Itu sesungguhnya doa untuk anak yang paling rendah. Tingkatan doa terhadap anak yang paling rendah. Masa tahu endongakno anak muga-muga anak udah di nabi. Oh itu nanti bermasalah dengan MUI itu nanti. Nabi ditutup. Sedikit, gak ada kita mendoakan seperti itu. Apalagi mendoakan menjadi syuhada. Kenapa doa anak soleh? Ya, karena berdoa terhadap anak menjadi soleh itu doa yang paling realistik. Jadi doa yang paling bisa terrealisasikan, insya Allah bisa terwujud. Tapi setelah soleh itu sesungguhnya masih ada tingkatan lagi, tingkatan di atas itu. Mudah-mudahan minimal kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang soleh. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وصلى بملائكته بالصدق إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.